merakit power amplifier yang benar. Kok bisa benar, Mbah? Ya, kita tidak usah mulu-mulu. Kita berbicara ada spek-spek di dalam kita merakit sebuah power amplifier. Jadi salah satu contoh di sini saya menggunakan power SOCL Boom. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 set. Berapa kebutuhan nelkonya, berapa kebutuhan traponya, dan berapa kebutuhan PAC-nya yang dari trapo, agar kita ini tidak gagal paham dalam merakit sebuah power amplifier. Ya, mungkin ini hanya tutorial untuk pemula ya, karena kalau yang sudah master pusing nanti melihat rakitan saya, karena ya namanya juga ilmu sound system, semakin tinggi masih ada yang lebih tinggi lagi. Jadi kita belajar saja secara sederhana, memahami kebutuhan trapo, kebutuhan elko, dan juga kebutuhan pinalnya, sehingga power amplifier yang kita rakit ini tidak buang-buang duit dan juga hasilnya bisa maksimal. Jadi mari kita pelajari bersama. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Jadi di hadapan saya ini sudah ada power amplifier ini SOCL Boom plus speaker protector, dan pinalnya ini 8 set Toshiba. Nah, kemudian ada trapo, ada elko, ada kit input balan, kemudian soft start, dan lain sebagainya. Jadi mari kita pahami bersama berapa sih kebutuhan traponya. Ini kok tidak bisa ngawur kita. Jadi kita lihat dulu driver kita ataupun kit power amplifier kita yang kita pakai ini apa. Jadi salah satu contoh di sini SOCL Boom, dan di sini kan ada keterangannya nih. Jadi kalau kita membeli kit yang sudah jadi seperti ini, terutama perhatikan yang jalur PDC-nya. Jadi salah satu contoh di sini. Nah, ini terbaca PDC-nya. Jadi PDC-nya di sini 90 min, 90 plus, dan juga ground. Nah, artinya apa? Artinya driver ini mampu di tegangan 90 volt PDC. Jadi jangan salah, PDC. Jadi PDC dengan PAC ini berbeda. Kenapa? Karena PAC ini masih dari trapo mentah, sedangkan kebutuhan driver ini adalah PDC 90, yaitu sudah bersih, sudah melalui dioda dan juga elko. Jadi mari kita hitung kebutuhan dari driver ini, berapa kebutuhan power supply antara trapo dan juga elko-nya. Karena di sini sudah tertulis 90 volt, jadi kita punya urak-urak dulu namanya PDC. Nah, PDC-nya ini 90. PAC-nya berapa? Ya, kita menggunakan rumus hitung-hitungan dulu, kira-kira, yaitu namanya PDC tadi adalah VAC dikalikan 1,4. Ini rumus, hampir rumus mendekati. Kalau yang lebih detailnya 414 seperti itu. Nah, PAC-nya berapa? Nah, dikalikanlah 1,4. Jadi kira-kira jika kita menggunakan PAC-nya ini 56, itu yang paling tinggi yang ada di trapo, 56 PAC kali 1,4, itu ketemunya berapa? Jadi kalau kita menggunakan kalkulator, 56 dikalikan 1,4 masih ketemu 78 volt PDC.
berarti belum mencukupi. Jadi kita naikkan lagi 60, misalnya 60 PAC nya dikalikan 1,4, nah ketemu 84 volt. Nah, berarti kalau 56 ini belum cukup, ini harus kita kasih 60 volt, maka ketemunya 84. Nah 84 volt ini sudah mendekati 90. Nah berarti bisa dipakai. Jadi intinya trafo kita harus mampu di tegangan 60 volt PAC ya, karena di tempat kita ataupun trafo speaker komponen rata-rata ini cuman paling tinggi 56, ya kita gunakan saja 56. Jadi seperti tadi hitung-hitungannya, kalau 56 ketemunya 56 dikalikan 1,4, ya hampir 78 volt. Ya oke lah, nggak apa-apa, itu sudah mendekati normal. Jadi kita mempunyai trafo yang PAC-nya 65. Nah, kemudian elko-nya berapa? Nah, di sini saya menggunakan elko 4 biji, 10.000 mikro, 100 volt. Kenapa tidak banyak seperti power build up sampai 16 biji, 32 biji? Ya nanti dulu, bahwa kebutuhan elko ini hanya dia itu tugasnya memfilter tegangan ripple yang sudah diarahkan dari trafo ini menuju diodanya. Misalnya ini saya akan menggunakan dioda kiprok. Nah, dioda kiprok seperti ini yang kakinya 4. Jadi setelah melalui trafo dan di VDC kan menggunakan dioda, jadi ini masih 56 PDC kalau melalui dioda. Nah, fungsinya elko-nya adalah menyaring ripple ataupun tegangan-tegangan kotor yang ada di trafo. Tegangan bersih ini seperti apa, Bang? Nah, tegangan bersih itu salah satu contoh punyanya Aki. Aki itu 12 volt, tapi tegangannya bersih, ripple-ripple, riak-riak frekuensi kotornya itu tidak ada. Jadi fungsinya elko seperti itu. Satu. Yang kedua, dia adalah untuk menyimpan arus agar ketika kebutuhan pinalnya ini tinggi dan power supply tidak mumpuni, dipasanglah elko untuk menyebatannya, untuk menampungnya. Jadi kenapa rata-rata power pabrikan yang versi Asia, ya tidak usah menyebutkan negara, ini rata-rata ini banyak elko-nya. Kenapa? Karena dia untuk menanggulangi drop daya dari trafo yang kurang mumpuni. Jadi rata-rata power sekarang ini trafonya trafo bukan tembaga murni, jadi intinya dia kurang kinerjanya kurang maksimal. Dan untuk menstabilkan itu dia memperbanyak elko-nya. Oke, seperti itu saja. Nah, kebetulan di rakitan saya ini PAC 56 ini saya gunakan 20 ampere 20 ampere, dan saya anggap saya hanya butuh 4 elko karena trafonya ini sudah lumayan untuk bisa menghandle si dripper ini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tahu jumlah elko-nya itu sekian, trafonya sekian, nah, jadi jika trafonya ini 10 ampere atau 15 ampere, ya ini bisa diperbanyak, bisa 6 biji atau 8 biji. Tapi karena ini 20 ampere ke atas, ya 4 biji cukup. Kenapa? Karena nanti ketika digeber habis, daya dari trafo ini masih mencukupi, seperti itu. Kemudian berapa watt sih didapat dari kit yang kita rakit ini dengan 20 ampere, PAC-nya 65, drippernya seperti ini, dan pinalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 set Toshiba. Jadi mari kita hitung kosong saja. Dari pinalnya ini kan 8 set. Jadi jika kita kalikan 8
dikalikan 150 watt per setnya, maka ketemu 1200 watt. Apakah ini akan ketemu 1200 watt? Belum tentu. Kenapa? Karena di dalam kita merakit power amplifier, watt yang dihasilkan nanti menuju speakernya ini, menuju jalur outputnya ke speaker, itu tergantung dari PSU-nya. Jadi jika PSU-nya ini masih cuman 20 ampere, PAC-nya 65, nanti PDC-nya bisa kita hitung dan hasil dari output speakernya juga sudah bisa kita ketahui tanpa menghitung drivernya, karena drivernya sebagai penyalur. Jadi intinya begini, daya PSU itu judulnya nanti akan berpindah menuju daya speaker. Dan itu untuk kelas AB seperti ini, itu ada yang namanya efisiensi, yaitu berubah menjadi panas finalnya seperti itu. Jadi intinya daya dari PSU ini 65 kali 20 ampere, dan diproses menggunakan driver final ini akan keluar ke speaker. Nah, kita bisa menganut rumus energi. Energi itu berpindah dari satu A ke B, itu ada yang namanya penyusutan ataupun efisiensi. Nah, kelas AB ini efisiensinya cuma 60-70%. Jadi kita patok saja 70%. Yaitu 70% itu yang 30% itu habis. Jadi dari trapo ini 6520, ya keluar di sana tuh tidak akan mungkin bisa 6520 ampere juga. Jadi salah satunya di sini 20 ampere, di sini 65, dapat kita ketahui wattnya. Jadi watt PSU-nya itu adalah 20 ampere dikalikan 65. Nah, itu ketemu berapa? 1300 watt untuk hasilnya dari PSU ini. Apakah nanti keluar ke speaker itu juga 1300 watt? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya efisiensi. Jadi 1300 ini harus kita kalikan lagi 70% atau 60%. Nah, ya ketemulah 900 watt. Itu sudah real murni. Dan kenapa finalnya nanti tidak berpengaruh, Bang? Ya tidak berpengaruh. Yang namanya watt itu kan nanti ya judulnya dari trafonya berapa, keluar ke speakernya berapa. Karena nanti yang keluar dari speaker ini tetap PAC RMS-nya ketemu berapa dan juga ampernya berapa. Nanti akan ketemu watt. Jadi setelah ketahui kita ini jadinya ini 910 watt ya, atau kita bulatkan 900 ya. Di sini tuh walaupun rentengan seperti ini 8 set tadi yang mampu di 1000 berapaan, ya nanti keluar ke speaker kita ini hanya itu tadi 900 watt. Nah, ya kelebihannya jika kita banyak rentengan final seperti ini, amplinya akan lebih adem dan transistornya ini tidak mudah putus ketika kena tegangan tinggi. Kenapa? Karena sudah kita jembatani. Power supply ini hanya mampu 900, tapi powernya ini bisa sampai 1300 watt. Jadi seperti itu. Nah, setelah kalian tahu sistem ini, ya enak dalam kalian merakit sebuah power amplifier. Maunya pinanya seperti apa, trafonya seperti apa, dan juga elbow-nya seperti apa. Jika masih ada kekurangan ataupun pertanyaan, bisa kita bahas di sini. Kita sama-sama belajar tentang sound system serakit merakit. Jadi terima kasih sudah menonton. Kita sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih.